Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaib. Saya merupakan guru kelas MI di Bagus Salam 2, Waru Timur, Waru Pamekasan. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Darjab Bet 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor NIM 1870213254004. Pada hari ini saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 4 tentang kondisi masyarakat di suatu daerah sebagai syarat uji kinerja. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita tidak ada salahnya membacakan kalimat alhamdulillah. 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 Seperti biasa, sebelum kita memulai mata pelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Sebelum memulai mata pelajaran, seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, pembacaan doa dimulai. Semoga dengan pembacaan doa ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan dan bisa mendapatkan ilmu yang barokah manfaat dan indah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memasuki mata pelajaran, Bapak akan mengecek kelengkapan terlebih dahulu. Apakah anak-anak sudah memakai seragam semua? Sudah. Bajunya sudah? Sudah. Ya? Sudah. Jadi dan perempuan pakai kerudung? Pakai celana? Sudah. Pakai sepatu? Sudah. Tapi sepatunya ditinggal di luar ya? Nah, ini tidak biasa membawa sepatu kelas. Sudah pakai sepatu semua? Nah, alat belajar sudah dibawa? Sudah. Nah, berarti anak-anak sekarang berarti sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran Bapak hari ini. Perlu kita ketahui bahwasanya pelajaran Bapak hari ini adalah kondisi alam di suatu daerah. Akan menjelaskan tentang kondisi alam di suatu daerah. Baiklah, sebelum kita masuki mata pelajaran, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa tahu tidak ada yang hadir, ada yang tidak hadir begitu. Baiklah, yang pertama Sultanul Aulia, Khairul Anwar, Ali Saibal Aulia, terus Muhammad Nabil Al-Badani, terus Novilatus Solihah, Ahmad Al-Jandapan, Ahmad Iman. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan, kesempatan meskipun dalam cuaca yang mendung disertai angin dan hujan, kita bisa hadir semua untuk mengikuti mata pelajaran hari ini. Baiklah, sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, maka kita akan membacakan naskah Pancasila sekaligus lagu kebangsaan. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya atas pembacaan naskah Pancasila dan lagu kebangsaan. Ini adalah contoh cinta kita terhadap negara Indonesia. Akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah mengidentifikasi bentang bentang alam. Bentang alam adalah mengenal ragam bentang alam seperti gunung, dataran rendah, dan pantai. Bentang alam itu apa nak? Dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Itu yang masuk pada bentang alam. Ini adalah tujuan kita belajar hari ini. Yang kedua, hubungan profesi. Nah, tempat tinggal kita nantinya akan memahami bagaimana tempat tinggal mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Bahwasanya memahami bagaimana tempat tinggal mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Bahwasanya tempat tinggal kita itu akan mempengaruhi tentang pekerjaan. Ya, betul, tentang pekerjaan. Yang seterusnya, cinta lingkungan. Cinta lingkungan ini adalah menumbuhkan sikap menjaga alam dan bekerja sama dalam kebaikan. Cinta lingkungan itu menumbuhkan sikap menjaga alam dan bekerja sama dalam kebaikan. Ayo, apa ada yang tahu tentang cinta lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, tepuk tangan. Apa lagi? Apa lagi? Menanam pohon. Itu contoh cinta kita terhadap lingkungan. Terus lagi ada yang tahu tentang cinta lingkungan? Membersihkan lingkungan ataupun membuang sampah pada tempat. Itu masuk pada cinta kita terhadap lingkungan. Ini adalah sekilas tujuan pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita memasuki materi hari ini, kita breaking dulu. Tepuk semangat, ya. Satu semangat supaya kita nanti semangat untuk mengikuti materi Bapak hari ini. Namun sebelumnya anak-anak kita berdiri saja. Berdiri. Tepuk semangat. Baiklah, saya rasa anak-anak sekarang pagi ini semangat semuanya. Dengan melihat aura wajahnya, semangat. Terima kasih. Kita duduk kembali. Nah, sekarang langsung kita akan memasuki materi Bapak hari ini tentang kondisi alam di suatu daerah. Bukunya sudah dikeluarkan? Baiklah, kita masuki pada materi inti pada pertemuan hari ini. Materi saya hari ini adalah kondisi masyarakat di suatu daerah. Baiklah, anak-anak, kita lihat di depan. Bahwasanya kita akan mengenal tentang alam. Mengenal tentang alam. Tentang alam adalah perbedaan alam atau daerah dengan aneka ragam permukaan bumi. Nah, itu adalah yang disebut dengan bentang alam. Indahnya pemandangan alam karena adanya bentang alam. Contohnya ada dataran tinggi,
Terus contohnya dan pesisir. Baiklah, ini yang dimaksud dengan bentang dengan aneka ragam bentang alam di alam semesta ini, maka alam terlihat indah karena adanya dataran tinggi, ada dataran rendah, dan juga ada daerah pesisir bang. Baiklah, masuk pada berikutnya. Karena tadi ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan juga ada daerah pesisir pantai. Itu bagian-bagian dari bentang. Baiklah anak-anak, kita masuk ya. Poin pertama. Di sini dalam bentang alam ada dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Kondisi ini sangat cocok untuk perkebunan tanaman tertentu. Ayo, ada yang tahu apa kondisi atau profesi orang yang tinggal di dataran tinggi? Apa saja? Kebun teh, terus lagi kebun kopi. Pekerjaan orang yang tinggal di dataran tinggi apa saja? Menjadi pekebun teh, lalu menjadi pemandu wisata. Ini adalah profesi atau pekerjaan orang yang tinggal di dataran tinggi. Makanya suatu daerah itu sangat merubah dataran tinggi itu merubah profesi atau pekerjaan kita. Tergantung tempat kita di mana, maka pekerjaan kita berbeda. Apa saja pekerjaan orang yang tinggal di dataran tinggi? Kebun, memandu wisata, menjadi petani teh. Nah, baik, berarti anak-anak sudah paham tentang orang-orang yang tinggal di dataran tinggi, apa pekerjaannya. Itu. Baiklah, kita lanjut pada tentang alam yang nomor 2. Masyarakat dataran rendah atau masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Dataran rendah biasanya tanahnya datar dan subur. Banyak pusat kota dibangun di sini. Nah, tanahnya itu subur, banyak pusat kota dibangun di sini. Contohnya, profesi masyarakat menjadi petani padi. Terus di dataran rendah juga terbangun industri apa Pak? Pabrik. Banyak pabrik dibangun di sana. Terus saya akan bertanya pada kalian tentang profesi atau pekerjaan orang yang tinggal di dataran rendah. Apa saja? Ayo. Ada menjadi pekerjaan kantoran atau petani padi. Terus lagi menjadi ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, bahwasanya seperti tadi bahwasanya tempat tinggal itu pengaruh bagi pekerjaan. Tempat tinggal kita itu pengaruh banget terhadap profesi atau pekerjaan seseorang. Sampai di sini paham ya, insyaallah. Ini adalah bagian-bagian masyarakat yang tinggal di dataran rendah, profesi dan pekerjaannya. Apa saja yang ada di dataran rendah? Bahwasanya di dataran rendah itu ada banyak perkantoran, ada banyak juga pembangunan yang dibangun di dataran rendah. Kebanyakan seperti kota perkotaan itu dibangun di dataran rendah. Makanya pekerjaan di dataran rendah itu sangat banyak. Ada menjadi pegawai bank, pegawai kantoran, selain menjadi petani. Baiklah, kita lanjut pada tentang alam yang seterusnya. Sini ada kehidupan di pesisir pantai. Tahu pantai anak? Tahu. Pesisir
pesisir biasanya daerah pesisir itu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sangat dekat dengan laut dan cuaca di sini cenderung lebih panas dan berangin kencang. Cuaca di daerah pesisir sangat kencang tapi panas. Orang yang tinggal di daerah pesisir sangat dekat dengan laut. Jadi saya mau bertanya, apa pekerjaan orang yang tinggal di daerah pesisir? Jadi bagus. Menjadi petani. Terus ada lagi menjadi pemandu wisata. Karena banyak luar sana di Madura juga banyak bahwasanya di daerah pesisir pantai itu ada tempat wisata. Jadi penghasilan ekonomi kita yang tinggal di sana bisa didapat dengan menjadi pemandu wisata. Terus ada pemandu wisata ya. Nah, daerah pesisir ini daerah yang berdekatan dengan pantai. Sampai di sini paham ya? Paham? Bapak akan lanjut dan terusnya. Di sini ada kita disuruh mengamati perbedaannya. Ini adalah gambar perbedaan dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir. Amati dulu kita ke depan. Nah, gambar ini, nah ini pedesaan. Terus yang di tengah ini adalah perkotaan atau industri. Terus yang paling kiri itu adalah daerah pesisir pantai. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini sampai di sini sudah paham? Ya, insyaallah semoga paham. Baiklah, sebelum Bapak nanti akan memberikan tugas dibagi kelompok ya. Sebelum itu Bapak akan memberikan sebuah video pada kalian tentang kehidupan di suatu daerah. Kita simak video tersebut. Bapak akan menanyakan dan selesai menonton video apa saja yang kalian temukan di dalam video tersebut. Ini adalah video kondisi suatu daerah. Ketepatan videonya di desa kita sendiri. Desa kita adalah desa Waruti. Nah, video yang akan Bapak putar ini adalah video tentang kondisi masyarakat di Waruti. Kita lihat, kita tonton, dan Bapak nanti akan bertanya apa saja yang kalian temukan dalam video tersebut. Nanti ya, ini adalah video ketepatan, ini adalah video tentang desa kita sendiri, desa Waru Timur. Petani merupakan salah satu mata pencaharian utama desa Waru. Mereka menciptakan menjadi kehidupan tanaman satu harapan. Mereka juga adalah pemawanya menciptakan Baiklah, anak-anak sudah menonton bersama tentang video yang diambil dari desa Waru Timur sendiri. Ini adalah desa Waru Timur. Bapak akan bertanya apa saja yang anak-anak temukan tentang video tersebut, tentang si video berikut itu. Ada orang ya, terus ada lagi menanam jagung, terus lagi sayur-sayuran, terus menanam
tinggi. Ada yang masuk dataran rendah juga dan ada yang masuk pada dataran tinggi. Bahwasanya daerah, kondisi suatu daerah itu sangat berpengaruh tentang profesi dan pekerjaan di kita orang yang tinggal di dalamnya. Contoh seperti video barusan, ada yang bekerja kantoran, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pemandu pariwisata. Kan di sana itu ada gunung dan itu ada gunung ya, ada gunung dan ada sudut taman di sana tempat wisata. Sebagian orang di sana bekerja menjadi pemandu wisata. Nah, baiklah anak-anak, ini pembelajaran hari ini kita selesai. Kita memasuki sesi tugas. Kita akan memberikan tambahan tugas kepada anak-anak, akan dibentuk kelompok ya. Harus siap ya. Kita akan memberikan hal ini, kita kerjakan. Nanti setelah anak-anak kerja, setelah selesai, kita harus mempresentasikan ke depan tentang hasil kerja Anda. Ya, tenang, harap tenang. Kita kerja. Baiklah, mulai tugas kelompok ini kita mulai. Boleh kita saling tanya dengan teman-temannya, teman-teman kelompok bertanya apa yang mau diisikan, apa akan menentukan melalui kabinet. Nah, kita kabinet ini cocokkan lingkungan alam dengan kerja yang sesuai. Cocokkan lingkungan dengan kerjaan yang sesuai. Bapak di situ sudah menurut pantai, ada dataran tinggi dan juga ada dataran rendah. Nah, anak-anak tinggal mengisi apa bagian-bagian dari kegiatan-kegiatan tentang pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Terus ya kerja, karena kita harus mempertanggungjawabkan untuk mempresentasikan di depan nanti. Setiap kelompok akan mempresentasikan. Tidak apa-apa, musyawarah, saling tukar pendapat dengan teman-teman kelompoknya. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, mari kita memasuki sesi presentasi dari hasil kerja kelompok kalian. Siap? Siap. Baiklah, kita akan memulai dengan kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baris seperti biasa. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari tugas hasil kelompok. Profesi orang yang tinggal di pantai, nelayan, pelihara pemandu wisata, dan seterusnya. Profesi orang yang tinggal di daerah tinggi, kebun teh, kopi, pemandu wisata, dan seterusnya. Profesi yang tinggal di dataran rendah, petani parti, perkantoran industri dan publik. Sekian konsentrasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, kelompok seterusnya.
Dan untuk sesi berikutnya ada kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari tugas hasil kelompok. Profesi orang yang tinggal di hutan menjadi nelayan. Satu menjadi nelayan, 2 petani garam, 3 pemandu wisata, 4 pembudidaya rumput laut. Profesi orang yang tinggal di dataran tinggi. 1 petani kopi, 2 petani teh, 3 menanam sayur-sayuran. Profesi orang yang tinggal di dataran rendah. 1 pekerja kantoran, 2 industri dan pabrik, 3 petani padi. Sekian dari kelompok 4 dan kelompok 3 presentasi hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah untuk kelompok 3. Anak-anak sekalian, kita hari ini sudah laksanakan materi Bapak mulai dari awal sampai akhir dengan dikasih tugas setelah kelompok dan mempertanggungjawabkan untuk mempresentasikan ke depan. Alhamdulillah, saya lihat anak-anak sudah paham tentang materi kondisi alam di suatu daerah. Ya, Pak? Nah, namun sebelumnya kita akan meminta untuk salah satu siswa untuk membacakan hasil refleksi mulai dari awal sampai akhir sampai tugas ini. Kita akan meminta refleksi atau kesimpulan untuk satu siswa untuk membacakan. Coba Mustafa, baca hasil refleksi. Hari ini saya belajar bahwa kondisi geografis suatu daerah menentukan mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bagus. Kita hari ini bisa merefleksikan dan juga bisa menyebutkan tentang mata pelajaran dari awal sampai akhir. Berarti anak-anak hari ini sudah paham ya? Sudah paham. Cuma Bapak akan mengulang atau mengevaluasi materi Bapak hari ini mulai dari awal sampai akhir. Apa itu hutan alam? Apa itu dataran tinggi? Apa itu dataran rendah? Atau apa itu pesisir pantai? Saya akan mengevaluasi. Coba apa profesi orang yang tinggal di dataran tinggi? Menjadi pegawai. Terus menjadi petani teh dan juga menjadi pemandu. Nah, bagus anak-anak. Terus dan seterusnya kita akan bertanya tentang orang yang tinggal di dataran rendah. Apa saja pekerjaan orang yang tinggal di dataran rendah? Padi, yaitu pabrik atau menjadi pegawai bank. Itu semua profesi yang tinggal di dataran rendah. Selanjutnya kita akan bertanya tentang orang yang tinggal di daerah pesisir pantai. Apa saja? Nelayan, wisata, terus pembudidaya rumput laut. Ada lagi menangkap ikan. Itu adalah semua profesi yang tinggal di daerah pesisir pantai. Anak-anak, saya yakin, Bapak yakin bahwasanya hari ini sudah paham tentang materi kondisi masyarakat di suatu daerah. Ayo kasih semangat. Semuanya.
Ya, kita akhiri pertemuan ini. Namun seperti biasa kita akan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baiklah, Bapak ucapkan semoga anak-anak mulai dari awal sampai akhir mengikuti mata pelajaran hari ini, mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat dan bisa merealisasikan di kehidupan sehari-hari kita. Siap?